Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pemirsa sekalian. Jumpa lagi pada Dadang Suwanda Channel yang berisikan tentang ilmu manajemen pemerintahan. Pada kali ini kita akan bahas tentang pengelolaan aset. Dalam pengelolaan aset, banyak pemerintah daerah mengalami banyak permasalahan. Jadi pada kali ini kita akan bahas tentang studi kasus yang biasanya muncul pada saat pengelolaan aset. Pengelolaan aset ini kebanyakan bagi pemerintah daerah itu mengelolanya hanya sebagai cost center. Misalnya pemerintah daerah Provinsi Papua, mereka punya kantor perwakilan di Jakarta. Bagus nggak? Bagus. Apa fungsinya kantor perwakilan? Beda nggak dengan Pemda Provinsi Sumatera Barat, Pemda Provinsi Sulawesi Utara? Kantor perwakilannya dibongkar, didirikan hotel. Kantor perwakilan menempati satu lantai di hotel tersebut. Beda dengan Pemda Provinsi Papua. Yang satu merupakan cost center, yang kedua merupakan profit center. Jadi yang pertama adalah aset bisa merupakan sebagai pusat pendapatan, sebagai profit center. Itu yang pertama. Permasalahan yang kedua, siklus pengelolaan keuangan itu sangat banyak. Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan, penatausahaan, terus sangat banyak. Ada berapa 13-14 siklus pengelolaan keuangan. Dalam semua siklus tadi, banyak pengelolaan aset pemerintah daerah tidak maksimal. Kalau saya perhatikan, antar pemerintah daerah ini sering terjadi ribut. Ribut antar pemerintah daerah, kalau saya perhatikan banyaknya adalah dua. Yaitu yang pertama adalah ribut antar batas wilayah. Batas wilayah ini menjadi penting kalau ternyata di dalam batas wilayah tadi terdapat aset yang potensial. Misalnya merupakan barang tambang, misalnya begitu. Atau adanya aset misalkan rumah sakit atau yang merupakan pendapatan bagi pemerintah daerah tersebut. Nah, dalam hal ini akan bisa merupakan menjadi sumber permasalahan bagi pemerintah daerah tersebut. Nah, secara umum nanti permasalahan pemerintah daerah secara umum, kalau kita amati pemerintah daerah itu permasalahannya antara lain ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Maka permasalahannya adalah permasalahan manajemen aset yang tidak optimal. Yang kemudian yang kedua, permasalahan efektivitas dari pengelolaan aset tersebut. Kemudian berikutnya lagi yang ketiga adalah efektivitas penatausahaan, pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah. Yang keempat adalah efektivitas pengelolaan aset daerah dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja keuangan daerah. Yang kelima, efektivitas penatausahaan daerah. Kalau kita amati bahwa di dalam teori good governance, maka pemerintah daerah itu prinsipnya apakah dilaksanakan dengan baik atau tidak baik adalah ajasnya dalam rangka dilaksanakan secara tarif. Tarif itu adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, informatif, dan partisipatif. Nah, di dalam pengelolaan aset daerah ini, permasalahan tersebut sering menjadi masalah. Kalau kita kupas satu persatu, permasalahan umum dalam pengelolaan aset daerah itu adalah nilai aset yang dikelola tidak akurat. Sementara aset itu harus dicatat secara akurat. Berapa nilainya? Sering terjadi nanti bahwa nilai aset-aset masing-masing daerah itu ternyata tidak nol atau tidak ada nilai. Itu tidak boleh. Dia harus pasti. Minimal nilai aset itu bernilai 1. Artinya asetnya ada tapi mungkin umurnya sudah lewat daripada umur masa manfaat segala macam. Jadi tertib pencatatan ini mulai dari perencanaan, lalu kemudian pengadaan, terus penyimpanan segala macam terus sampai berapa asetnya di sana. Nah, yang sering menjadi masalah nanti data kalau kita lihat pencatatan, penatausahaan, siklus pengelolaan keuangan itu terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, lalu pencatatan, pelaporan, lalu kemudian pencatatan, pembukuan, kemudian pelaporan. Setelah itu pertanggungjawaban, kemudian pemeriksaan. Dalam rangka penatausahaan, pencatatan, pembukuan, maka akan dicatat secara akuntansi. Ada akuntansi keuangan, ada akuntansi barang milik daerah. Nah, sering nanti terjadi akuntansi barang milik daerah, itu nilainya tidak maksimal. Kemudian yang kedua, tidak tertib dalam pencatatan barang milik daerah. Barang yang catat ini nanti harus persis sama itu. Jadi barang nanti harus sesuai dengan PP-nya, dengan peraturan yang terkait maupun peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, itu yang terjadi. Masalahnya apa? Penilaian pencatatan barang milik daerah sering tidak tercatat dengan baik.
Kemudian yang berikutnya lagi, permasalahan apa? Permasalahan pemanfaatan dan pemindahantanganan barang milik daerah. Ini dalam rangka menghasilkan pendapatan juga tidak optimal. Jadi mestinya suatu pemerintah daerah harus dimanfaatkan atau dimanfaatkan, dipindahtangankan. Nah, ini yang sering terjadi. Kenapa? Barang-barang tadi itu sering menjadi masalah. Pemanfaatannya tidak maksimal. Atau nanti juga penggunaannya. Penggunaannya tadi sering terjadi masalah. Kenapa? Karena begini, ini sering terjadi. Saya adalah kepala dinas pada kantor, saya adalah kepala dinas pada dinas, misalnya dinas pendidikan. Saya mempunyai kendaraan, misalnya Toyota Innova. Pada saya pindah menjadi kantor, misalkan dinasnya dinas pemuda dan olahraga, aset yang berada di dinas pendidikan itu saya bawa, saya gunakan, saya bawa, saya tarik. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena aset mobil tadi tercatat pada dinas pendidikan, bukan pada dinas olahraga misalnya begitu, atau dinas perdagangan misalnya begitu. Nah itu bukan, seharusnya tidak boleh. Sering terjadi nanti penggunaan ini bergeser, ini diambil. Nah ini mengacaukan penatausahaan. Penatausahaan yang ada di dinas pendidikan itu mestinya adalah sebesar X. Tapi sudah berkurang sebesar nilai mobil. Kenapa? Karena dibawa kepada dinas perdagangan. Nah, ini nggak boleh. Jadi mestinya kalau sudah pindah, barangnya diserahkan, mobilnya diserahkan, kendaraannya diperiksa, diserahkan, asetnya diserahkan kepada dinas yang menggunakan pengguna daripada barang tersebut. Baru nanti saya pindah ke kantor baru, ke dinas baru, saya akan dapat kendaraan operasional yang memang merupakan jatah atau dicatat pada dinas yang baru tersebut. Nah, ini yang terjadi masalah nanti akan menjadi masalah. Kenapa? Karena penggunaan barang tadi menjadi tidak baik. Nah ini dalam rangka penilaian juga nanti. Aset itu dinilai berapa nilainya? Aset itu sesuai nilai perolehan. Jadi ada barangnya berapa, lalu berapa biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tersebut. Nanti ini yang sering menjadi masalah, tidak tertib penilaian pencatatan barang milik daerah. Barang pencatatan ada dua. Pertama adalah barang pencatatan yang dicatat di dalam sistem akuntansi keuangan, SAK-nya, itu akan masuk di dalam neraca, di dalam laporan keuangan segala macam. Lalu yang kedua adalah pencatatan barang namanya sistem akuntansi barang milik daerah. Ini yang sering jadi masalah. Kenapa? Karena tidak sama. Nanti tidak tertibnya itu akan mengakibatkan nilai barang yang ada di dalam laporan keuangan dengan nilai barang yang ada di dalam laporan barang milik daerah tidak sinkron. Ini yang sering jadi masalah, terjadi hal tersebut. Nah, berikutnya lagi adalah nanti pemanfaatan pemindahantanganan barang milik daerah itu dalam rangka menghasilkan pendapatan juga sering tidak optimal. Kenapa? Karena barang-barang tadi dicatat tidak berbeda, pencatatan pemanfaatannya serta pemindahantanganan barang milik daerah menjadi tidak optimal. Nah, berikutnya lagi adalah rendahnya nilai tawar dan instansi dari pemerintah dalam pemanfaatan BMD. Jadi begini, bahwa setiap instansi itu nanti sulit, ya, kesulitan. Ini koordinasi di dalam SKPD masing-masing, di dalam kantor dinas, di dalam pemerintah daerah ini tidak sering menjadi tidak masalah, tidak sinkron. Jadi nanti di antar pemerintah yang dalam memanfaatkan, dalam hal ini ada barang itu ada tiga. Sebagai penguasanya adalah pemerintah, adalah kepala daerah. Sebagai pengelolanya adalah sekretaris atau dilimpahkan kepada DPKD. Dan kemudian yang dinas yang mempunyai barang tadi, dia hanya sebagai pengguna barang. Nah, nilai instansi pengguna barang ini, pengalaman yang saya amati, ini sering tidak sinkron antara pengguna barang dengan pengelola barang. Nah, ini yang hati-hati nanti sering terjadi ke sana. Nah, kemudian juga tadi berikutnya adalah penggunaan barang dalam barang milik daerah dalam pelaksanaan tugas pokok tidak optimal. Barang, kendaraan itu diserahkan kepada dinas dalam rangka dinas tersebut dalam rangka melaksanakan tupoksi. Itu sudah seperti itu. Seharusnya dia melaksanakan tupoksinya. Tapi ternyata nanti permasalahannya apa? Pada saat penggunaan itu tidak sesuai, penggunaannya tidak sesuai. Sering terjadi. Misalnya, nah ini sering nanti administrasi pengelolaan barangnya tidak optimal. Nah kemudian yang sering terjadi apa? Penguasaan aset itu tidak tertib. Sering terjadi tanah misalnya, tanah. Aset ini kan banyak, penggolongannya banyak. Aset tanah itu
ditelantarkan oleh Pemda. Lalu datang penggarap. Nah, ini penguasaan atas tanah itu menjadi masalah. Kenapa? Boleh diserahkan kepada penggarap, boleh. Tapi ketentuan secara umum nanti. 20 tahun setelah penggarap itu menggarap, dia membayar PB segala macam, tanah yang ditelantarkan, tanah itu akan berubah menjadi tanah negara bebas. Tanah negara bebas bisa dimintakan peruntukannya kepada oleh masyarakat yang melaksanakannya. Nah, ini menjadi masalah apa? Tidak tertib dalam hal penguasaan aset. Seharusnya Pemda harus melaksanakan penguasaan aset. Nah, kemudian dalam rangka permasalahan tadi yang muncul adalah sering timbul dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Kalau tidak dilaksanakan secara optimal, maka akan menimbulkan kerugian daerah. Pemirsa sekalian, jadi kalau kita simpulkan secara umum permasalahan pengelolaan aset bisa sangat banyak. Tapi pengelolaan aset yang tidak maksimal akan menimbulkan permasalahan manajemen aset. Yang kedua, efektivitas pengelolaan aset daerah menjadi tidak optimal. Efektivitas penatausahaan pengamanan dan pemanfaatan tidak bekerja dengan baik. Efektivitas pengelolaan aset daerah dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja keuangan daerah menjadi masalah. Nah, kemudian terakhir, efektivitas penatausahaan BMD sering juga bermasalah. Demikian yang bisa kita diskusikan tentang studi kasus pengelolaan aset daerah. Semoga yang kita diskusikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, menambah nilai ibadah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.